Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Alam semuanya. Kali ini kita berada di program Pos Alam, podcast Sahabat Alam. Dan kali ini Miss Rida akan memandu podcast Sahabat Alam. Kita sudah kedatangan bintang tamu yang spesial, jelah bintang tamu. Langsung saja kita sapa, ada mamanya kakak Rafif ini. Selamat datang Mama. Iya, Miss Rida. Nah, kakak Rafif ini alumni Sekolah Alam Pacitan angkatan ke-8 ya, yang baru saja lulus. Dan selamatnya ya Mama ya, kakak Rafif sudah diterima di Pondok Pesantren Sunan Pandanaran ya Mama ya. Ya, alhamdulillah Miss. Terima kasih doanya. Terima kasih semuanya tim SD Alam Pacitan Kita atas ikut dukungannya. bangga pokoknya sama kakak Rafif ini. Pokoknya kalau ada alumni yang diterima di sekolah yang diidam-idamkan itu kita seneng gitu ya. Alhamdulillah ini kakak Rafif bisa semoga lancar nanti belajarnya di sana. Amin, amin, amin. Nah ini kita mau bincang-bincang sedikit ini tentang pengalamannya Mama selama jadi wali murid di Sekolah Alam kemarin selama 6 tahun ya kan. Karena masih baru lulus jadi masih kita flashback gitu. Nah jadi yang pertama ini saya mau tanya sama Mama. Dulu kenapa milih SD Alam? Terus yang milih itu siapa? Mama atau Kak Rafif sendiri atau mungkin ayahnya? Yang pertama itu karena dekat. Oh karena dekat, oke. Yang kedua menarik kegiatannya karena tidak hanya di dalam kelas saja. Mereka banyak mengajarkan kegiatan-kegiatan di luar sekolah. Ya belajar mengenai semuanya tentunya, tentang lingkungan, tentang bagaimana untuk menciptakan karakter untuk anak di usia dari perpindahan dari TK ke SD itu loh Miss. Ya. Soalnya melihat si Rafif itu kan perilakunya, maksudnya tingkahnya itu kan enggak mau diem gitu aja, makanya anaknya aktif gitu ya Maya. Aktif anaknya, makanya siap. Butuh terus wadah gitu untuk bagaimana untuk apa Pak Miss, membangun karakter anak gitu iya ya, membangun karakter aktivitas-aktivitas yang anak, ada di iya sekolah biar gitu tersalurkan dia itu. Oke. Nah terus kemarin ketika awal masuk itu kesan pertamanya Mama gimana? Apakah sesuai dengan ekspektasinya atau bagaimana? Alhamdulillah Miss, awalnya yang dikirain cuma belajar di sawah di lingkungan, ternyata alhamdulillah setelah melihat kurikulumnya seperti hafalan surat-surat pendek itu ya masuk di pagi hari, terus jam 9 sholat duha itu juga masuk kurikulum. Alhamdulillah, makanya saya tambah seneng, maksudnya anaknya juga alhamdulillah enjoy, seneng masuk di Sekolah Alam Pacitan ini. Terus sholat itu juga berjamaah. Iya, ceritanya si anaknya sendiri itu juga iya. Terus mendapatkan kesempatan untuk belajar hari ini yang adzan siapa, yang kumat siapa, terus menjadi ketua kelas bergiliran, itu sudah sesuatu banget Miss. Iya. Jadi banyak pengalaman dari Kak Rafif sendiri gitu ya. Iya, Yang ceritanya si kakak Rafif kalau sampai rumah ditanggap mamanya piye mau ngali sekolah. Berarti banyak cerita yang menyenangkan gitu ya Miss ya, Amin, dari nggih. sehariannya anak-anak di sekolah gitu kan Iya, ya. betul Miss. Tapi ini kan kemarin Kak Rafif selama sekolah di sini juga merasakan harus belajar darurat gitu ya, karena ada pandemi COVID-19 ini kemarin kan ya Maya. Jadi dari kelas 5 ya Miss ya, dari kelas 5 sampai akhirnya lulus kemarin masih masa pandemi kan ya Miss ya. Itu menurut jenengan kira-kira peran dari orang tua itu kalau misalkan menemani anak belajar di rumah di masa pandemi itu harusnya bagaimana? Ya setiap orang tua tentunya beda-beda ya Miss nggih. Soalnya mereka mungkin ada yang bekerja dari pagi sampai siang, ada yang sampai sore. Tapi nek menurut saya untuk Raffi sendiri ya, selain belajar sendiri ya tetap ada waktu-waktu didampingi, apalagi kegiatan pas waktu kegiatan di luar yang membutuhkan peran orang tua seperti memvideo, terus bekerja sama antara anak dan orang tua, betul.
Jadi ada sinergi gitu ya, anak Iya, membantu. tidak hanya dibiarkan wis kono karepmu mboten, nggih tetep didampingi, tetep diarahkan. Tetap ada kontrol dari orang tua Nggih, kayak gitu ya. iya, Karena anak posisinya juga di rumah begitu kan iya, ya. Jadi harus ada bimbingan kayak gitu kan ya dari iya. orang tua. Kalau menurut Mama sendiri, dari Sekolah Alam Pacitan selama melaksanakan pembelajaran di masa pandemi kemarin itu, eh, kira-kira sudah maksimal atau belum ya, Mia? Ataukah sudah cukup optimal ataukah masih kurang gitu? Kemudian dalam hal komunikasi dengan orang tua juga, menurut Mama bagaimana? Alhamdulillah sebenarnya untuk pembelajaran sudah bagus, cuma kadang terkendala seandainya pas kegiatan Zoom ya terutama, nggih, itu sebenarnya, anak-anak sendiri itu banyak yang antusias kalau ada Zoom, Iya iya pembelajaran iya. Zoom itu kan langsung itu Tatap ya, muka dengan ya seperti walaupun walaupun tidak tatap muka iya langsung, lewat kalau Zoom itu layar. iya, cuma kadang jaringannya itu kadang Oh sekali iya 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 iya, iya. itu. Sebenarnya ya sudah bagus program-programnya, sering ada Zoom, Iya sering iya. iya berapa kali, kegiatan di luar untuk pertemuan walaupun pandemi sekali waktu gitu Nggih loh. nggih Jadinya nggih. mereka tidak merasa di rumah terus, ya tetap di rumah terus tapi ada kalanya belajar di alam di luar. Nggih. Mungkin itu juga yang, Sobat Alam rasakan juga ya di rumah selama melaksanakan pembelajaran di masa pandemi kemarin ketika melakukan pertemuan, kelas online, terus kemudian juga ada kendala jaringan dan lain sebagainya. Tapi, dengan adanya, anak-anak yang kesulitan gitu mengakses internet, kita juga, ini ya, Miss, ya, kita usahakan ada interaksi yang lain gitu, Iya, ada yang pertemuan kemudian kita sekali video waktu. call, Iya, kemudian kita home visit kayak gitu, iya, walaupun betul hanya ada home visit. terbatas juga paling enggak ada masa Sudah mereka mengobati bisa rindu. menyapa ya walaupun terbatas dan juga masih harus protokol dan lain sebagainya, tapi Iya. kita usahakan untuk bisa gitu ketemu anak-anak walaupun sebentar. Gitu. Oh, ini Kak Rafif itu kira-kira pernah nggak eh, mengeluh gitu barangkali ya? Kan namanya anak dapat tugas dan lain sebagainya, ada kegiatan, kemudian aktivitasnya juga tambahannya banyak biasanya. Nah, itu pernah nggak berkeluh kesah gitu ke mama? Kalau masalah tugas, masalah seperti itu sebenarnya tidak, alhamdulillah. Anaknya menyesuaikan sekali, seandainya ada tugas malah cepet-cepet kayak dikerjakan. Oke, Nanti rajin, soalnya kalau tipikal yang enggak rajin. langsung dianu besok sudah ada tugas lagi. Iya. Tapi paling sewenang kalau umpamanya sudah ada home visit, ada pertemuan, selain itu ya green therapy juga itu ada kegiatan sama Iya. pandemi itu Iya. juga sebenarnya menyenangkan. Setelah habis green therapy biasanya terus ke musola juga ada ceramah-ceramah tentang keagamaan juga sama Mister Lukman. Itu Iya. juga dia seneng cerita-cerita nabi kayak gitu. Nggih, kan pas 6 materinya salah satunya itu. Oke 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 oke. Iya. Jadi alhamdulillah ya Miss ya. Jadi program-program yang kemarin kita adakan selama masa pandemi masih bisa bermanfaat gitu untuk anak-anak walaupun eh, banyak keterbatasan juga Iya. dari kami kayak gitu, tapi bisa dirasakan Iya, manfaatnya tapi gitu ya. alhamdulillah nggih. Menurut Mama ada nggak sih program SD Alam ini ya yang menurut Mama itu menarik gitu, terus juga pas gitu untuk diterapkan untuk anak-anak usia sekolah dasar ini program semuanya aja sih Miss, dari mulai dulu sebelum pandemi sampai era pandemi kira-kira program apa yang menarik? Yang menarik itu yang biasanya selalu banyak cerita itu kegiatan green camp ya. Green Camp, oke, Green camp. Sindeso. Iya, Nah ini yang Sindeso. paling idolanya anak-anak ini kegiatan ini. Iya, walaupun kadang-kadang orang tua nenek anti hujan, petir, Iya ya. terus iya kadang tetap apa kadang-kadang ki cemas tapi ya namanya belajar dan mereka kalau Sindeso itu kan kerja tidak di anu ya di rumah-rumah Iya di penduduk, rumah nggih di penduduk. rumah-rumah penduduk makanya ya tetap ada pengawasan terus kan setiap rumah ada 10 orang kan Masih iya terkoordinir masih dari pendampingnya. terkoordinir iya nggih. Itu banyak sekali ceritanya kalau pulang dari kegiatan itu. Iya sih, emang memang Sindeso itu apa ya Miss ya, program yang sangat-sangat dirindukan anak-anak gitu. Apalagi Iya, sekarang ini kita sudah setahun vakum. sekali ya Miss itu ya. Iya, setahun sekali, terus sekarang pandemi kita nggak bisa melaksanakan kayak
aduh kapan gitu. Jadi harus Nggih. kita tunggu aman dulu lah semuanya biar kita Iya, bisa green camp 2 lagi. tahun berarti ya tidaknya. Iya. Sedih banget. Eh, menurut Mama, selama 6 tahun Kak Rafif belajar di sini, kira-kira perubahan sikap ataupun juga apa ya, pembentukan karakter yang signifikan gitu dari Kakak Rafif itu apa sih, Ma? Ya terutama itu ya masalah kayak life skill itu loh ya. Itu ya kelihatan sekali untuk usia anak SD yang biasanya cuma bermain pamannya ini setidaknya kalau pagi sebelum orang tua berangkat kerja terus eh, anak-anaknya belum dapat tugas sebelum jam 8 itu masih alhamdulillah ya maksudnya tahu ya bekerja sama antara anak dan orang tua itu kalau pagi ya bantu orang tua setidaknya salah satunya itu terus apa untuk umpamanya ada kegiatan apa enggak tahu ya nanti itu hasilnya bagus apa enggak pokoknya DE wis berusaha mengerjakan. yes kalau disuruh maju pokoknya bismillah itu aja maju tampil yang jelas dia penuh semangat. Iya, penuh semangat. Ya itu Penuh berarti semangat. masih selaras gitu teman-teman ya kegiatannya yang dilakukan. Berarti kalau di sekolah biasanya mereka pagi-pagi itu udah harus bersih-bersih, kemudian merawat tanaman, merawat ternak yang punya ternak, atau juga biasanya apa ya, kalau pagi itu mereka salim-salim gitu kalau dulu sebelum pandemi ya. Iya Jadi di rumah pasti ke bawah juga ya Miss ya. iya Mereka ada bersih-bersih rumah kayak gitu. Jadi masih selaras gitu antara di iya sekolah dan juga di rumah kayak gitu. Terus ini kemarin ada info menarik teman-teman. Ini saya dengar-dengar info Kak Rafif itu pas orientasi di pondok pesantrennya itu tampil gitu Miss. Ya, bener iya ya? Nah itu ceritanya bagaimana itu kok akhirnya bisa tampil gitu, itu tampil apa sih? saya kurang anu gini gue mas anu soalnya komunikasinya kan seminggu sekali jadi Oke oke kadang oke. enggak sampai cuma sama ustadznya Heeh. dikirimi Heeh. video ya pas cara anu niki nggih orientasi tadi Iya. pas pesan apa santri baru itu ternyata kok ya lah ini Rafif gitu tuh ya ini apa acara apa gitu ternyata dia nyanyi anu pas acara masih malu-malunya awal-awal itu kan biasanya Oke, malu ya. lah dia itu ke depan nyanyikan lagu Lir-Lir. Oh, oke, lir-lir. Lir-Lir. Ih, keren loh, Pi. Pasti bangga loh. Maksudnya masih baru masuk nih, masih santri baru, terus tampil ya kan itu sendiri. Ya sendiri Miss Tuh kan keren. Ini berarti berani tampil sendiri modal kan. pede. Modal pede. Iya iya ya. Tapi ini kalau kita flashback lagi waktu di sini Mas Rafif itu kan juga ikut itu ya hadroh kemarin Iya itu kan grup Songgolangit loh, ada grup Songgolangit hadroh. nggih grup Sekolah hadroh punya grup Songgolangit hadroh Songgolangit dan Kak Rafif itu termasuk juga bagian dari grup hadroh itu. Nah jadi memang selaras juga dengan pembiasaan karakter yang ada di sekolah iya alam ya betul Maya. nggih Kemarin kita kalau di sini kan ada hafalan surat, kemudian kalau anak-anak sebelum pulang itu kan setelah berdoa biasanya ditutupnya juga sholawatan dulu kayak gitu. iya Mungkin dari betul situ nggih juga anak-anak itu kan punya apa seneng ya? Iya seneng kan, jadi terbiasa kayak gitu kan, berani tampil lah. Gitu. Wah keren, terima kasih keren Mister sama pokoknya. Misternya yang mendukung anak-anak yang sekolah di sini biar dia percaya diri. Sip, 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 sip. Semoga nanti kedepannya Kak Rafif di sana juga makin berkembang lagi, tambah Amin baik amin ya lagi rabbal kayak alamin. gitu. Eh, jadi apa-apa yang sudah pernah dipelajari di sekolah alam ini juga bisa bermanfaat nanti di Nggih. sana. Ya, amin. Bisa jadi modalnya Kak Rafif Iya, selama terima belajar di kasih jenjang doanya semoga saya berikutnya. dilancarkan. Dimudahkan sakit cepat menyesuaikan dengan Iya, teman-teman yang lainnya. betul 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 betul. Jadi Nggih, dapat. terutama untuk hafalan Qur'annya. Amin amin ya robbal Nggih, alamin. Semoga amin. dimudahkan. Amin ya rabbal alamin. Oke, ini sebelum kita closing nih ya, terakhir nanti ada pesan-pesan dari mamanya Kakak Rafif. Mungkin mama masih ingat jargonnya sekolah alam Pacitan? Nah, loh. Kita coba Aduh, apa mamanya ini ya? Kak Rafif untuk
jargon sekolah alam Pacitan. Kira-kira masih ingat atau tidak? Oke. Kalau saya bilang sekolah alam Pacitan, kira-kira jawabannya apa, Mama? Sudah lupa ya. Tapi kemarin kita selama pandemi agak kan lama itu nggak ada Lama pertemuan, itu nggak ada Dadi, jargon-jargon. ya. Nah, coba kalau saya bilang sekolah alam Pacitan, jawabnya apa, Mama? Apa ya? Nah, kan karena lama ya ini ya, kita nggak ada kumpul-kumpul. Biasanya kita yang setiap bulan ada kumpul rowo ibu, pandemi, Iya, udah sama sekali nggak ada pertemuan. sama sekali. Arisan pun juga sudah tidak Nah, ada. ayo Membahas kan. tentang pelajaran anak-anak sesama orang tua juga jarang, cuma di grup. Nah, ini biar semangat ini, Mak. Ayo, sekolah alam Pacitan? Iya. Oke, jawabnya spektakuler. Oh Tanam-tanam iya, untuk bumi. ingatnya Tuh, kan? tanam-tanam untuk bumi aja. Nah, Spektakulernya ketinggalan. ya kita jargon ya, Mak ya. Siap. Sekolah alam Pacitan? Spektakuler. Tanam-tanam untuk bumi. Iya, untuk sobat alam di rumah, jangan lupa untuk selalu menanam, merawat tanaman, jaga bumi ya. Terakhir nih, Mama, pesan-pesan untuk sekolah alam Pacitan. Pesan Iya. apapun. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga saja sekolah alam Pacitan semakin maju. Amin. Nggih, dimudahkan untuk mendidik anak didiknya, Amin. dilindungi, dan semoga saja anak didiknya semoga saja dilancarkan untuk mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat dari sekolah alam Amin. Pacitan. Dan semoga saja kedepannya bisa ditambah lagi, terutama untuk program ada teachernya untuk tahfidz ya, Miss. Amin. Terus Nanti sama kita- tilawatinya Insya Allah, biar insya jadi Allah. iya, mereka selain belajar untuk mempelajari alam gitu, di samping itu agamanya tambah sip, ditingkatkan lagi. Amin, untuk amin, nggih. amin, amin. Semoga saja tidak, walaupun kan kadang orang gini, sekolah alam paling-paling kurang derudus turut sawah enggak ya, tapi alhamdulillah untuk seperti sholat berjamaah, sholat duha, sholat itu sudah masuk ke kurikulum. Semoga saja tahun berikutnya Bertambah iya, lagi. bertambah Insya Allah. lagi. Semoga harapannya bisa tercapai, Ma. Amin. Terima kasih untuk pesannya hari ini dan juga sharing pengalamannya ya, Ma ya. Nggih, Miss. Semoga bermanfaat untuk sobat alam semuanya di rumah. Salam untuk Kakak Rafif. Iya, Miss Rida. Semoga sehat selalu di sana, Amin. tetap semangat belajarnya. Pokoknya sukses. Amin ya rabbal alamin, amin amin. Untuk Terima Mama kasih semoga sehat juga selalu. untuk Sekolah Alam Pacitan beserta tim all teacher ya yang telah mengajarkan anak-anak terutama yang lulusan pandemi. Lulusan spesial. Nggih, lulusan spesial limited edition itu. Nggih, terima kasih matur suwun untuk semuanya, doa serta dukungannya terutama nggih. Siap. Iya. Sudah seperti keluarga sendiri. Iya, betul. Makanya kita itu Sekolah setiap alam. meluluskan itu seperti melepaskan anak-anak kita gitu. Sama Iya. aja kita juga punya anak-anak yang mau lanjut ke jenjang berikutnya kayak gitu ya. Amin. Doa kami Amin. selalu tercurahkan gitu untuk anak-anak semua, semoga sukses di luar sana, termasuk juga Kakak Rafif. Oke, sobat alam semuanya, sekian bincang-bincang asik kita pada hari ini. Sampai jumpa di program podcast Sahabat Alam berikutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.